pengecilan otot-otot di kaki terutama karena biasanya yang dipasung adalah di daerah kaki. Kebetulan banyak masyarakat yang dipasung, saya terpanggil hati saya. Orang dengan gangguan jiwa ini, tingkat di dalam keteraturan minum obat di sini akan mengurangi angka kekambuhan. Tidak bisa dibayangkan bagaimana rasanya dipasung dengan menggunakan kayu sebesar ini selama bertahun-tahun. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pemasungan jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kehadiran para relawan dan kepedulian dari lembaga sosial kemasyarakatan memberikan sepenggal harapan untuk saudara-saudara kita agar mereka terlepas dari ikatan rantai, bebas dari pemasungan. Pagi itu, kami mengunjungi penderita gangguan jiwa di Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang sudah 16 tahun hidup dalam kondisi dipasung dengan cara dirantai. Kan, sama wis mandi rong? Wis. Perlakuan tak manusiawi ini terpaksa dilakukan oleh keluarganya karena merasa tidak ada cara lain kecuali harus memasungnya. Kula nggih hadir enten. Wong nate kula digujer niku nate. Nggih nate pun ajenge diketene pun nate kula niki. Nggih. Mulane terus dirantai niku soalé niku ngoten niku. Ada pula penderita gangguan jiwa yang harus dikurung karena pihak keluarga sudah tidak mampu lagi membiayai pengobatannya. Oh, nggih pengen Pak, sakjane Pak niku pengen. Lah pripun lho Pak? Nggih niku pun kula usahane teng pundi-pundi nggih sampai tandas lho Pak. Niki nggih kula niku ngapunten mawon nggih. Danane kan pun kathah. Niku pun mboten saged danani niku. Meskipun telah digulirkan program Jawa Timur Bebas Pasung, namun masih ada ratusan penderita gangguan jiwa yang terkucilkan dalam kondisi dipasung. Untuk itu diperlukan langkah nyata dengan membentuk satgas dan pendamping yang secara rutin memantau perkembangan penderita. Kita harus mendekati keluarga, negosiasi dengan keluarga, supaya pasien bisa kita bebaskan, kita rujuk ke RSJ. Baik melalui Dinas Kesehatan, Puskesmas, maupun dengan RSJ kita selalu mengadakan koordinasi secara rutin. Apa kendala-kendala terkait dengan obat, penanganan, dan segala macam, itu nanti kita akan koordinasikan lebih lanjut dengan yang lebih menguasai tentang kesehatan. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mencatat tahun 2015 masih ada 1.293 penderita yang dipasung. Melalui program Jawa Timur Bebas Pasung yang telah berjalan 2 tahun, kini tinggal 712 orang. Diharapkan di akhir tahun 2017 nanti,
Tak ada lagi warga yang mengalami gangguan jiwa dalam kondisi dirantai atau dikurung dengan segala macam penyebabnya. Ada dua hal yang menyebabkan orang bisa mengalami gangguan jiwa. Yang pertama adalah dari segi biologis, di mana orang itu struktur sel-sel di otaknya dan kemudian susunan cairan-cairan kimia di otaknya itu mempengaruhi cara dia berperilaku terhadap stresor. Yang kedua juga pasien mungkin mengalami tekanan dari lingkungan yang tidak bisa dia atasi gitu, dan itu menyebabkan munculnya gangguan jiwa. Banyak orang mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya akibat berbagai persoalan hidup. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini beresiko berkembang menjadi sakit jiwa. Dan apabila pihak keluarga tidak dapat menangani, mereka memasungnya, yang justru dapat memperburuk kondisi penderita. Sementara itu, adanya stigma negatif yang berkembang di masyarakat menimbulkan diskriminasi, dan orang gangguan jiwa merasa tersingkir dari lingkungannya, menjadikan semakin sulit disembuhkan. Biasanya keluarga ini mendapatkan apa yang namanya satu stigma, yaitu pemikiran yang buruk bahwa orang kalau ada gangguan berat itu akan mencelakakan, akan mengganggu dan sebagainya. Padahal itu sebetulnya pemikiran yang salah. Termasuk umpamanya ini tidak bisa disembuhkan, nanti kalau dibawa ke rumah sakit jiwa malah tambah sengsara. Lebih baik kita pasung dan sebagainya. Jadi ini pemikiran yang salah. Sering orang tidak mengerti bahwa gangguan jiwa ini ada obatnya dan bisa diobati, dan orang gangguan jiwa bisa bekerja, bisa bermasyarakat kembali. Proses evakuasi penderita untuk dirujuk ke rumah sakit jiwa merupakan bagian dari tahapan program bebas pasung yang membutuhkan koordinasi lintas sektoral sampai di tingkat desa. Tak kalah pentingnya, peran keluarga dan lingkungan sangat menentukan akan kesembuhan dari setiap penderita. Tidak saja kejiwaannya, juga kondisi fisik akibat dari lingkungan tak sehat membuat penderita rentan penyakit lainnya. Dari segi fisik tentu dia akan mengalami penurunan kondisi yang sangat bermakna, pengecilan otot-otot di kaki terutama karena biasanya yang dipasung adalah di daerah kaki, kemudian juga saraf-sarafnya juga terganggu karena dia dipaksa untuk tidak berkegiatan dalam waktu yang lama sehingga pemulihannya juga akan lambat. Dan kemudian juga ada banyak hal lain, misalnya kerentanan dia terhadap penyakit-penyakit fisik yang lain. Guna mewujudkan program Indonesia Bebas Pasung, RSC Rajiman Video Diningrat Lawang, Malang, Jawa Timur senantiasa mengupayakan orang dengan gangguan jiwa mendapatkan penanganan dan perawatan yang tepat dengan mengenali latar belakang dan dampak pemasungan. Biasanya pada pasien yang dipasung, seringkali timbul komorbiditas untuk gangguan fisiknya. Di mana yang dimaksud dengan komorbiditas ini adalah ada gangguan-gangguan pada fisik penderita yang juga memerlukan penanganan khusus secara medis. Contohnya pada pasien-pasien yang dipasung dalam jangka panjang, akan terjadi pengecilan otot, seperti otot-otot kaki, sehingga pasien seringkali malah tidak bisa berjalan saat dibawa ke rumah sakit jiwa kami. Karena penyakit jiwa ini berlangsung cukup lama, tentu penanganannya pun membutuhkan waktu yang cukup lama pula. Oke, ya, siapa namanya? Siapa namanya? Rumah sakit ini seringkali akan melibatkan tenaga fisioterapis untuk melatih kembali pasien agar bisa berjalan. Ada kondisi-kondisi tertentu pada fisik pasien juga yang lambat ditangani. Misalnya kalau pasien itu juga menderita penyakit-penyakit yang melibatkan gangguan pada
susunan organ dalamnya. Mungkin karena selama dia dipasung, kondisi-kondisi itu tidak terdeteksi. Proses rehabilitasi memerlukan beberapa tahapan sampai pasien dirasa mampu melakukan kegiatan produktif sesuai dengan kemampuannya. Di sini mereka dilatih untuk melakukan suatu aktivitas pekerjaan. Di antaranya ada menjulam, ada menjahit, ada kerajinan tangan, ada merenda, ada bordir. Ya. Tujuannya, Bu? Tujuannya untuk menggali kembali potensi yang sudah mereka miliki sebelum sakit. Yang pertama, yang kedua untuk motivasi mereka supaya mau melakukan aktivitas pekerjaan. Ya, mau dulu. Ya. Kalau sudah mau, baru kita arahkan untuk membuat suatu kerajinan atau keterampilan yang nanti mungkin bisa digunakan apabila mereka kembali ke keluarga atau masyarakat untuk mengisi waktu luang mereka. Ya, langsung. Kalau ditarik biar kenceng, ya. Nanti hasilnya biar bagus.